Hai semuanya, selamat pagi. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini hari Minggu tanggal 6 November 2022 ya. Jadi ya kemarin kita sudah melihat beberapa pergerakan yang terjadi terhadap Bitcoin. Bitcoin breakout daripada descending triangle di sini, kemudian dia kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Teman-teman, karena hari ini hari Minggu, kita belum dapat beberapa news apa-apa untuk hari ini ya. Hari Sabtu juga kemarin kita nggak ada event sama sekali, dan ya event terakhir itu ada di hari Jumat, dan itu cukup membuat market bergerak signifikan. Dan untuk di minggu ini itu sudah berakhir, berarti kita akan masuk ke minggu depannya. Jadi di minggu depan event yang penting itu baru akan mulai di hari Rabu, kemudian hari Kamis, dan juga hari Jumat. Jadi ada 3 hari penting yang bakalan bisa mempengaruhi pergerakan daripada market. Jadi di hari jeda, hari Minggu, Senin, Selasa itu nggak akan terlalu ada event yang menarik buat kita. Jadi bisa dibilang pergerakan market akan benar-benar bisa bergerak liar, bisa bergerak bebas, entah dia kemana. Jadi kalau kita lihat dari segi chart Bitcoin, uh, kita akan mulai membahas dari time frame monthly dulu. Jadi sekilas aja review kemarin di time frame monthly kita sudah melihat terjadinya bullish engulfing yang terbentuk pada pergerakan chart Bitcoin. Jadi teman-teman bisa perhatikan dua candle terakhir ini, ada satu candle merah dengan body yang tidak terlalu besar, kemudian satu candle hijaunya dengan body yang lebih besar. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah sebuah pola kembalikan arah teman-teman, bullish engulfing. Jadi kurang lebih pergerakannya akan muncul, atau candle ini akan muncul di akhir dari yang namanya tren penurunan. Jadi sekarang sudah mulai ada indikasi pembalikan arah terjadi. So buat teman-teman yang masih ada pegang koin-koin bear, sudah harus berhati-hati, dan ketika waktu dump mungkin ada, teman-teman bisa untuk optimalkan untuk exit dari market. Oke, terus gimana peluangnya? Apakah Bitcoin bakal langsung bull run balik lagi naik ke 60.000 mungkin? Jawabannya mungkin iya, tapi kemungkinan kecil teman-teman. Kalau kita melihat dari segi makroekonomi saat ini masih belum siap ya. Inflasi juga masih belum selesai ditekan, Fed masih berpotensi menaikkan suku bunga yang mengakibatkan likuidasi di market itu akan semakin sedikit. Artinya adalah seiring dengan kenaikan harga Bitcoin ke depannya, itu nggak menjamin kalau Bitcoin akan cukup demand ketika yang namanya supply daripada dolar itu berkurang teman-teman. Jadi ibaratnya retail ini nggak terlalu punya banyak uang nih. Jadi meskipun whale punya banyak uang buat gerakin market, kan ujung-ujungnya whale mau jualan nih. Kalau retailnya nggak sanggup buat beli, ya ngapain mereka naikin market. Jadi itu logisnya. Jadi menurut saya pribadi, jangka waktu pendek kemungkinan masih belum. Tapi kalau kita lihat performanya beberapa waktu kemarin, memang Bitcoin ini berperforma cukup bagus untuk tren kenaikan. Jadi udah mulai ada indikasi-indikasi dia bakalan nyentuh level-level resistance yang penting. Kita akan masuk langsung ke time frame weekly ya. Dari time frame weekly, di sini kita dapat beberapa indikasi penting juga teman-teman, bahwa ya bisa dibilang tren pembalikan arah mungkin saja sudah terjadi. Yang pertama kita bisa melihat di sini ada inverted hammer, kemudian inverted hammer 2 kali. Meskipun ini dua candle sebenarnya cukup meragukan ya, tapi candle yang lebih meyakinkan itu muncul di candle keempat ya. Jadi di sini ada hammer teman-teman, hammer kemudian diikuti dengan satu candle hijau berikutnya. Jadi bisa dibilang hammer ini juga merupakan salah satu indikasi pembalikan arah. Jadi artinya meskipun Bitcoin turun, ternyata demand-nya cukup tinggi sehingga membuat harganya yang tadinya sudah di-press oleh market itu kembali bisa rebound ke atas. Jadi kurang lebih itu yang ditampilkan daripada candlestick yang namanya hammer ini. Jadi cukup panjang ya untuk ekornya, dan saat ini posisinya benar-benar positif. So dari time frame monthly, weekly itu positif buat Bitcoin. Terus gimana kalau dari time frame daily? Dari time frame daily pun di hari Jumat kemarin kita positif sekali ya.
Jadi bagaimana di sini ada bullish Marubozu atau long stick candle muncul setelah terjadinya spinning top, which is ini merupakan tanda konfirmasi kelanjutan kenaikan, teman-teman. Jadi kalau memang itu benar terjadi, maka sebenarnya Bitcoin masih berpeluang buat kembali melanjutkan tren penguatannya. Setidaknya bisa naik sampai ke kisaran 22.000 something atau di 21.800-an. Karena di level tersebut kita masih punya level resistance di sini di 21.700 dan juga di 22.700. Itu berpeluang menjadi level resistance yang membuat pergerakan Bitcoin bisa aja reject dan kembali mengalami koreksi. Jadi intinya manfaatkan situasi, kalau teman-teman punya coin bear untuk exit, ya teman-teman bisa manfaatkan nanti ya. Mungkin sekarang momentumnya belum muncul, cuma nanti kalau ada bantingan teman-teman lihat Bitcoin turun sampai ke 19.000, itu bisa teman-teman optimalkan buat exit. Karena kalau dari segi chart sendiri ini sudah merupakan pola-pola reversal sudah mulai muncul ya. Takutnya nanti kita lupa buat exit dari market bull run, kita malah masih pegang koin yang hedge. Itu sih untuk Bitcoin di time frame monthly, weekly dan juga daily. Kalau dari daily ya so far masih cukup bagus ya. Kemarin Bitcoin bahkan closing di atas dari 21.100, which ini merupakan tanda yang bagus seperti pembahasan kita di video kemarin. Dan untuk hari ini, hari Minggu, mungkin volume nggak akan terlalu besar. Kemarin juga volumenya nggak terlalu besar untuk Bitcoin stabil aja di harga tersebut. Artinya adalah memang sengaja dipertahankan 21.000 ya. Lalu kalau kita cek juga di time frame daily, teman-teman, kita bisa menemukan kemarin ya satu candle merah, kemudian satu candle hijau yang nggak terlalu punya body, dan ini menandakan bahwa hanya terjadi koreksi wajar saja terhadap Bitcoin. Terus juga kalau kita lihat sih dari segi volume perdagangan kemarin nggak terlalu besar. Dari indikator Loken juga dari smart money-nya juga masih ada di market. Jadi mereka mungkin ada aksi taking profit dulu untuk hari Sabtu kemarin. RSI pun juga sudah menyentuh level overbought, yang artinya ya koreksi wajar bolehlah untuk terjadi pada Bitcoin. Dan kita juga bisa lihat ini sebagai sebuah bearish ya, bearish divergence, teman-teman. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda bearish divergence. So buat teman-teman yang mungkin ada koreksi, ada yang nunggu koreksi, kita tunggu aja koreksi terjadi pada market. Support terdekatnya ada di kisaran 21.000. Apakah bisa turun lebih dalam lagi jangka pendek? Mungkin belum ya. Mungkin kemungkinan besar memang Bitcoin bakalan tetap bertahan di kisaran level-level tinggi ini. Dia juga teman-teman bergerak di dalam sebuah channel kenaikan atau descending channel, atau mungkin kalau kita consider ini sebagai sebuah falling wedge, mungkin sedang dibuat juga ya sebuah falling wedge yang berpeluang terjadi pada Bitcoin. Jadi jangan pernah lengah karena koreksi nanti bakalan tetap ada kok. Jadi buat teman-teman entah yang mau keluar dari bear atau yang belum sempat masuk ke market, itu tenang-tenang aja karena peluang membuat pola seperti ini juga masih berpeluang terjadi pada Bitcoin. Kalau menurut aku pribadi sih jangka pendek kita mungkin masih bakalan tetap struggle buat naik ya. Salah satunya event yang penting juga di tanggal 8 November itu bakalan ada midterm election juga. So ya bisa jadi apa yang terjadi saat ini merupakan manipulasi saja dari market. Terus Desembernya kita akan menyambut window dressing. Itu market saham biasanya naik loh di window dressing. Jadi ya itu yang kita harus prepare. Kalau teman-teman mungkin ada yang belum sempat masuk, sabar dulu, tunggu momentum aja, tunggu fase-fase koreksi yang bisa teman-teman manfaatkan. Salah satunya adalah di $21. $21.000 itu merupakan level support. Kemudian level support yang kedua itu ada di sini. Di sini level di 20.700 something. Terus di sini juga bisa menjadi level support di 19.800. Tapi sepertinya jangka pendek agak sulit ya turun ke 19.800. Tapi ya nanti siapa yang tahu, kalau momentumnya ada pasti dia bakalan turun lagi ke sana. Oke, gitu aja sih untuk Bitcoin so far, karena memang hari Minggu nggak terlalu banyak news.
Jadi semoga analisa ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi sabar dulu di market. Market masih sangat volatile, bergerak liar ya. Jadi teman-teman harus update informasi setiap harinya karena kita nggak tahu, bisa aja besok misalkan berita tentang Mt. Gox kembali muncul, terus besok lagi ada yang namanya Credit Suisse yang mungkin dibilang collapse lah dan lain sebagainya. Jadi news fund seperti itu bisa muncul kapanpun memang pesanan itu dikeluarkan. Jadi ya itu harus tetap sabar sih di market. Oke, mungkin sekian aja, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi ya. Jadi teman-teman boleh join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Akhir kata saya Andre. Makasih.